Liga terbaik dan terkeras di muka bumi ini tengah tidak baik-baik saja, setelah diterpa berbagai masalah mulai dari ironis tragedi, kontroversi keputusan wasit, pemberhentian Liga 1 dan 2 di tengah-tengah kompetisi, hingga pemecatan pelatih yang setiap minggu terus terjadi. Total hingga pekan 25 ini sudah ada 15 pelatih yang didepak oleh tim-tim BRI Liga 1 musim ini. Terakhir ada Alfredo Vera yang dipecat oleh Persita setelah mengalami rentetan. Hasil buruk di 10 pertandingan terakhir dengan hanya mampu meraih 1 kemenangan, 4 hasil seri, dan sisanya pasukan pendekar Cisadane harus kalah dengan skor telak. Hal ini membuat BRI Liga 1 musim ini terlihat begitu menyeramkan karena begitu mudahnya para juru taktik dipecat oleh pihak klub. Namun selain Alfredo Vera ada nama-nama pelatih yang juga harus terima dipecat musim ini. Dan berikut daftarnya. Nama pertama ada Robert Rene Albert. Robert Alberts akhirnya mundur usai mendapat desakan pemecatan dari supporter Persib, Bobotoh, karena dianggap gagal mendongkrak performa klub Jawa Barat itu. Setelah 3 musim menjalin kebersamaan, Persib dan Robert Alberts memutuskan untuk mengakhirinya pada Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Pelatih asal Belanda tersebut memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala Pangeran Biru. Nama kedua ada Javier Roca. Persik Kediri secara resmi telah memecat Javier Roca sebagai pelatih kepala buntut performa buruk Macan Putih di awal Liga 1. Pasca pemecatan Javier Roca sebagai pelatih Persik Kediri, banyak yang menyayangkan keputusan ini. Tak terkecuali para fans Persik Mania yang ikut berkomentar pasca Javier Roca dipecat oleh manajemen Macan Putih. Jackson F. Tiago, pelatih sekaliber Jackson F. Tiago pun tak lepas dari kekejaman pemecatan oleh Persis Solo. Hasil buruk dalam 4 laga awal tanpa sekalipun merasakan kemenangan, rupanya disadari oleh Jackson dan setelah laga kelima pelatih senior yang sudah menangani berbagai klub di Indonesia ini memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Persis Solo meski di laga terakhirnya dirinya mampu memberi 3 poin pertamanya untuk Persis Solo. Nama keempat ada Sergio Alexandre. Dalam 6 pertandingan awal di Liga 1 musim ini, PSIS baru meraih 2 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kali kalah. Hasil itu membawa PSIS menempati peringkat ke-12 dengan 8 poin. Hal itu jugalah yang menjadi alasan didepaknya Sergio Alexander dari kursi kepelatihan pada tanggal 24 Agustus tahun 2022. Dejan Antonik, Laskar Antasari melewati 5 laga awal BRI Liga 1 musim ini dengan hasil 4 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Hal ini membuat anak asuh Dejan Antonik menempati posisi 16 klasemen yang merupakan posisi degradasi. Hal inilah yang mendasari manajemen tim Barito Putra mendepak Dejan Antonik. Apalagi dari 4 kekalahan itu ada kekalahan yang sangat mencolok ketika dibantai Madura United dengan skor 8-0. Eduardo Almeida, sebelum memecat Javier Roca tim Singoedan telah terlebih dulu mendepak Eduardo Almeida dari kursi pelatih Arema FC musim ini. Pemecatan ini sebenarnya membuat publik bertanya-tanya, padahal performa Arema sedang dalam tren positif. Yang lebih membuat bertanya-tanya adalah ketika pihak manajemen Singoedan membuat istilah mengistirahatkan pelatih berpaspor Portugal tersebut. Milomir Seslija resmi dipecat sebagai pelatih Borneo FC pada Minggu tanggal 25 September tahun 2022. Sebenarnya Borneo FC dalam performa baik di bawah asuhan Seslija dengan menduduki peringkat 5 klasemen BRI Liga 1 dan juga baru saja menjadi runner-up Piala Indonesia. Namun pihak manajemen Borneo tetap mengambil keputusan untuk mengistirahatkannya. Neil Maizar, Dewa United memilih memecat pelatih Neil Maizar usai mendapatkan rapor buruk pada putaran pertama kompetisi Liga 1 musim ini. Pengumuman pemecatan Neil Maizar itu diumumkan Dewa United melalui unggahan Instagram pada Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Neil Maizar melatih Dewa United sejak awal April tahun 2022. Dalam 17 pertandingan di putaran pertama Dewa United hanya mengemas 3 kemenangan dan 8 kali kalah dan sisanya berakhir imbang. Jajang Nurjaman, didepak Persikabo 1973, Jajang Nurjaman memecahkan rekor sebagai pelatih yang didepak selepas putaran pertama Liga 1. Seperti diketahui, klub Liga 1, Persikabo mendepak sang pelatih, Jajang Nurjaman pada hari Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Kabar ini tentu mengagetkan bagi publik, mengingat Jajang Nurjaman tak buruk-buruk amat kala menangani Laskar Pajajaran. Hingga paruh pertama musim Liga 1, atau dengan total 17 pertandingan, Janur mampu memimpin Persikabo di peringkat ke-9 klasemen sementara.
Tentu saja, catatan ini cukup baik, mengingat Persikabo 1973 tak banyak diperkuat pemain dengan label bintang dan mampu mengungguli PSIS Semarang yang bahkan punya materi pemain lebih bagus. Rodney Goncalves, pelatih Barito Putra. Rodney Goncalves menjadi korban keganasan putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023. Rodney Goncalves resmi dipecat dari kursi kepelatihan Barito Putra. Hal tersebut diumumkan melalui unggahan Instagram Laskar Antasari pada Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Diketahui saat ini, Barito Putra berada di posisi ke-17 klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023, di atas Persik Kediri di posisi 18 dan di bawah Rans Nusantara di posisi 16. Nama selanjutnya ada Widodo Cahyono Putro. Bayangkara FC memecat Widodo Cahyono Putro meski mengantar kemenangan 3-1 atas Persis Solo. Pelatih lokal di Liga 1 musim ini kini tersisa 2 orang saja dari 18 tim yang ada. Pertandingan Persis Solo versus Bayangkara di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, menjadi laga terakhir Widodo bersama The Guardian. Mantan pemain timnas Indonesia itu dipecat lantaran Bayangkara tak beranjak dari papan bawah. Saat ini Bayangkara berada di peringkat ke-15 atau hanya satu tingkat di atas zona degradasi dengan raihan 23 poin. Mereka hanya berjarak 4 angka dari Barito Putra di posisi ke-16 yang mengumpulkan 19 poin. Javier Roca dan Arema FC resmi berpisah walau Liga 1 masih bergulir. Pria asal Chili ini merasakan 2 kali pemecatan dalam satu musim, setelah sebelumnya dipecat oleh manajemen Persik Kediri. Dalam pernyataan resmi Arema, Javier Roca dan pihak klub sepakat tak melanjutkan kerjasama. Keputusan untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat ini setelah melalui berbagai pertimbangan, terutama berkaitan dengan performa Arema FC yang jeblok di Liga 1. Terbaru, Arema baru saja kalah dari PSM Makassar dan Persib Bandung. Kekalahan itu merupakan yang kelima beruntun dalam 5 laga terakhir. Andre Gaspar, setelah mendepak Milomir Seslija, Andre Gaspar pun ditunjuk untuk menakodai tim Borneo FC, di tengah performa mulai membaiknya performa Stefano Lillipali dan pasukan di putaran kedua musim ini. Keputusan mendepak Gaspar memang mengejutkan. Kepastian pemecatan Andre Gaspar sebagai pelatih kepala diumumkan langsung oleh Borneo FC melalui akun resmi Instagram. Bahkan dampak didepaknya pelatih asal Brasil itu sempat menyindir Pusamania sebagai supporter yang kurang sabar dengan proses. Angel Alfredo Vera, Persita Tangerang dan Angel Alfredo Vera resmi mengakhiri kerjasama. Penampilan buruk Persita pada putaran kedua BRI Liga 1 musim ini ditengarai menjadi penyebab berakhirnya kerja sama keduanya. Angel Alfredo Vera sebenarnya sempat membuat Persita bersaing di papan atas pada awal musim BRI Liga 1 ini. Namun, belakangan performa pendekar Cisadane kurang menggigit. Untuk sementara posisi Angel Alfredo Vera akan diisi oleh Ilham Jayakusuma. Mantan bomber timnas Indonesia itu memang selama ini menjabat sebagai asisten pelatih Persita di BRI Liga 1. Itulah tadi daftar pelatih yang didepak oleh tim-tim BRI Liga 1 musim ini, mengingat persaingan papan atas yang masih sangat ketat kemungkinan masih ada pelatih yang bakal dipecat musim ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.